Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Maesan yang kali ini akan membedah sebuah buku tentang kisah lelaki dari surah Abasa. Hari itu adzan asar baru saja berkumandang. Terik panas di kota Mekah sudah mulai menurun karena di padang Sahara nampak mendung yang tidak terlalu tebal. Syariat sholat baru saja diperintahkan kepada mereka beberapa bulan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin belum seberapa banyak pada waktu itu, sangat kecil jumlahnya. Serangan mental kaum Quraisy seperti penghinaan, siksaan tidak pernah reda, namun secara bertahap kaum muslimin selalu bertambah jumlahnya. Sore itu seorang lelaki buta dengan bertelakan di atas tongkatnya berdiri di pelataran Ka'bah sambil memandang jauh ke depan, menembus cakrawala bersama masalah yang ada di benaknya. Keinginan untuk menjumpai Nabi SAW tidak tertahankan. Kaum muslimin dan orang-orang Quraisy sangat mengenal lelaki itu. Ia menjadi muslim sejak awal lahirnya Islam. Walaupun matanya buta, namun hatinya terang benderang, mampu melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Lelaki yang jujur dan indah budi bahasanya, cerdas dan dapat memegang amanah walaupun ia termasuk golongan berada. Pada suatu hari di Mekah, Rasulullah sedang menerima tamu istimewa, yaitu beberapa pemimpin Quraisy yang berpengaruh. Rasulullah menerima mereka dengan adab dan tata cara Islam. Rasul berharap dalam hatinya, mudah-mudahan dengan berdialog secara langsung akan membuka dan terketuk batin mereka menerima kalimat tauhid. Dengan serius Rasulullah menerima tamunya dengan memusatkan seluruh pikiran beliau dan dengan penuh keramahan mengikuti semua jalan pikiran mereka. Di saat itulah masuk lelaki buta itu setelah mengucapkan salam sejahtera. Walaupun matanya buta, namun dengan mata hatinya dapat melihat wajah Rasulullah. Ia tidak pernah melupakan suara Rasulullah, gerakan dan diamnya, serta keharuman badan beliau. Bagi lelaki buta ini, Nabi SAW adalah segala-galanya. Lelaki buta ini sebetulnya tidak bermaksud mengganggu Rasulullah dengan pembesar Quraisy saat itu. Benar-benar ia tidak mengetahui dan langsung saja ia masuk ke rumah Rasul. Sambil menekan tongkatnya seakan-akan tidak menyentuh lantai. Setelah mengucapkan salam, langsung saja ia mencurahkan isi hatinya dengan kalimat yang singkat dan sederhana. Ya Rasulullah, aqri'ni wa alimni mimma alamakallah. Ya Rasulullah, bacakanlah untukku dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Suasana menjadi hening sebentar. Tamu-tamu pun menghentikan dialog mereka. Lalu mereka melangsungkan lagi dengan serius. Karena tak ada jawaban, lelaki buta itu mengulang perkataannya beberapa kali. Tentu saja Rasulullah sangat terganggu dengan interupsi ini. Lalu Rasul memalingkan wajahnya dengan muka masam dan kening mengkerut, sama sekali kurang memperhatikan apa yang diucapkan lelaki itu. Setelah selesai dialog dan para tamu Rasul pulang, tiba-tiba turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan jelas tercantum dalam surah Abasa. Turunnya surah ini sekaligus teguran langsung dari Allah kepada Rasul berkaitan dengan lelaki buta itu yang bermaksud meminta pelajaran dari Rasulullah SAW. Wahyu dari Allah itu berbunyi sebagai berikut. Abasa wa tawalla. Ia bermasam muka lalu berpaling. Anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya seorang buta. Teguran wahyu di atas ditujukan kepada Rasulullah sepotong kalimat wahyu. Sepotong kalimat wahyu yang tampak sederhana namun dalam artinya. Saat itu pula Rasul melayani lelaki buta itu dengan kalimat yang lembut dan hormat serta rasa kasih sayang kepadanya. Siapakah lelaki buta ini sebenarnya? Dia adalah sahabat Nabi sendiri yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang telah melahirkan peristiwa sehingga Rasul mendapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa sejarah dari dakwah Islam terpatri abadi dalam Al-Quran ini menjadi lukisan yang sangat bernilai dan menjadi pelajaran serta renungan untuk kita semua. Jangan terlalu terpesona oleh penglihatan yang serba materi, kekuatan fisik, kebagusan rupa,
dan keindahan yang selintas. Akan tetapi, pandanglah apa yang sedang tersimpan dan tersembunyi di balik itu semua. Itulah peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum yang dipentaskan Allah dan Rasulnya dalam lembaran surat Abasa. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.